Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Raja Natalia Dede Twitri, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung tahun 2021 Angkatan 26 Kelompok 1 akan menyampaikan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Pada presentasi ini saya akan menyampaikan pertama identifikasi masalah, kedua metode USG, ketiga analisis fishbone, keempat analisis SWOT. Pertama-tama saya akan mengidentifikasi masalah yang ada di puskesmas. Yang pertama itu belum optimalnya penata laksanaan pasien gawat darurat selama pandemi COVID-19 sesuai dengan prosedur. Yang kedua, obat-obatan di unit UGD yang tidak memadai. Kemudian belum optimalnya pelayanan medis pada pasien rawat inap selama pandemi COVID-19. Selanjutnya, saya akan menggunakan metode USG untuk menganalisa isu mana yang prioritas yang harus diselesaikan. Metode USG merupakan salah satu cara untuk menetapkan urutan prioritas isu dengan metode teknik scoring yang dinilai dari skala 1 sampai 5, yang dinilai dari segi urgensi, seriousness, dan grow. Di mana urgensi adalah seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dan dikaitkan dengan waktu yang tersedia. Kemudian seriousness adalah seberapa serius isu tersebut berdampak yang dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Terakhir, grow, seberapa cepat isu tersebut berkembang dan menimbulkan akibat yang lebih buruk. Terdapat 3 isu yang akan saya analisis menggunakan metode USG, yaitu yang pertama, belum optimalnya penata laksanaan pasien gawat darurat selama pandemi COVID-19 sesuai SOP. Di sini saya beri nilai U-nya 5, S-nya 4, dan G-nya 4, total 13. Kemudian yang kedua, obat-obatan di unit gawat darurat yang tidak memadai. Di sini U-nya 5, S-nya 5, dan G-nya 5, total 15. Yang ketiga, belum optimalnya pelayanan medis pada pasien rawat inap selama pandemi COVID-19. Di sini saya beri nilai U4, S4, dan G3, total 11. Dari ketiga isu di sini, yang menjadi prioritas jelas adalah dengan poin 15, yaitu poin kedua, obat-obatan di unit gawat darurat tidak memadai. Setelah menemukan isu prioritas yaitu obat-obatan yang tidak memadai di unit gawat darurat, maka saya akan menggunakan analisis dengan metode fishbone untuk mencari pemecahan masalah dari isu tersebut, di mana analisis fishbone atau diagram tulang ikan digunakan untuk melihat hubungan sebab akibat dari permasalahan yang ada. Masalah akan dipecahkan menjadi beberapa kategori yang berkaitan dengan sistem, pemerintahan, metode, dan manusia. Dari kategori pemerintah, obat-obatan yang tidak memadai di unit gawat darurat ini bisa terjadi karena pertama, kurangnya anggaran pemerintah, kedua, terlambatnya distribusi ke puskesmas, ketiga, stok obat-obatan yang dibutuhkan di puskesmas tidak tersedia. Kemudian, dari kategori sistem, untuk pembelian obat BPJS dikekang oleh Juknis. Selanjutnya, dari kategori metode, belum adanya standar operasional prosedur permintaan obat di puskesmas. Kemudian, untuk kategori manusia, dokter terlambat membuat permintaan obat-obatan di unit gawat darurat. Kemudian, apoteker di puskesmas tidak mengecek ketersediaan obat-obatan di unit gawat darurat.
Selanjutnya, untuk pemecahan masalah digunakan analisis SWOT, di mana analisis ini terdiri dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threats ancaman. Yang pertama itu kekuatan, di mana dari masalah obat-obatan yang tidak memadai di unit gawat darurat ini masih mempunyai kekuatan cara pemecahan masalahnya, yaitu pertama, sudah ada anggaran dari pemerintah. Kedua, puskesmas berhak menggunakan 40% dana JKN untuk obat-obatan. Jadi, dari sini puskesmas bisa membeli obat sendiri menggunakan dana dari JKN sebesar 40%. Kemudian, dari segi weakness atau kelemahan, dokter terlambat membuat permintaan obat-obatan di unit gawat darurat. Ini yang akan menyebabkan obat-obatan tidak tersedia. Kemudian, apoteker di puskesmas tidak mengecek ketersediaan obat. Selanjutnya, untuk pembelian obat yang BPJS itu dikekang oleh Juknis. Kemudian, selanjutnya dari segi peluang, dokter bisa segera membuat permintaan obat-obatan di unit gawat darurat sebelum stok obat habis. Kemudian, apoteker juga bisa selalu mengecek ketersediaan obat-obatan di unit gawat darurat. Yang terakhir, terdapat ancaman, di mana ancamannya berupa Dinas Kesehatan tidak mengoptimalkan stok obat-obatan unit gawat darurat di gudang obat. Baik, demikian presentasi saya pada kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.